Nah, tapi kalau Anda melihat 5M, wah ini bagus juga ya 5M ya, daripada 1M, kan gitu ya. Nah, sehingga Anda bilang, oke, kalau gitu yang 5M. Padahal yang Anda butuh cuma 1M. Sehingga apa yang terjadi? Ini Ya, saya ingin bertanya sedikit nih Pak. Hal-hal apa aja sih yang sebenarnya wajib diperhatikan oleh sebuah perusahaan ketika membuat agreement dengan investor nih Pak, yang kita jangan sampai dengan judulnya kita hari ini nih Pak, mendapat investor untung atau buntung gitu Pak. Nah, agreement apa aja sih Pak poin-poin yang kita tuh perlu take note gitu Pak? ya ini paling sering sebetulnya UMKM atau bisnis kecil itu melupakan. Ya. Pertama, Anda harus, kalau dapat investor, wajib punya perjanjian. Nah, itu wajib ya. Jadi jangan sampai enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang dari mulut ke mulut aja, ya udahlah nanti 500 juta ya, nah, nanti gentleman agreement, nggak bisa gitu, walaupun saudara, walaupun nenek, teteh, kakak, abang, tetap harus ada perjanjian gitu ya. Nah, di dalam perjanjiannya itu macam-macam. Saran saya adalah cari lawyer ya, nggak mahal-mahal kok ya. Jadi kalau Anda investasi itu yang bisa mendraftkan sebetulnya namanya itu perjanjian jual beli saham misalnya ya. Nah, biasanya ada standar-standarnya ya di sana itu. Jadi contohnya misalnya sudah pasti misalnya hak dan kewajiban masing-masing ya. Sebab bisa saja investor itu kadang-kadang misalnya, padahal misalnya di dalam anggaran, jadi kalau Anda mau misalnya, kalau bisa tentunya bisnis Anda itu sudah punya badan usaha kalau bisa. Karena saya terus aja tidak akan mau invest kalau bisnisnya belum ada badan usaha gitu. Karena badan usaha itu lebih bagus tuh PT. Nah, kalau sudah ada PT, itu ada undang-undangnya dan sudah dijelaskan di undang-undang itu hak dan kewajiban pemegang saham itu apa. Nah, tapi dalam perjanjian dengan investor yang sering dilupakan oleh teman-teman, biasanya investor tuh buat draftnya gitu. Karena kita nggak ngerti, investornya yang buat draft perjanjiannya. Nah, kita nggak baca nih. Kemudian nggak ada juga lawyer yang mau baca gitu ya. Nah, sehingga ada klausel-klausel yang kadang-kadang bisa merugikan kita. Nah, contohnya misalnya, ya, apakah mereka berhak, misalnya, katakanlah misalnya itu mereka dapat 20%, ya. Berarti 80% dari bisnis Anda masih milik Anda. Masih mayoritas itu Anda. Tapi bisa saja mereka membuat klausel bahwa untuk keputusan-keputusan tertentu, Anda harus minta approval mereka gitu. Nah, padahal Anda mayoritas, toh. Nah, kalau mayoritas secara undang-undang di PT itu sebetulnya nggak ada masalah sih. Anda mau buat apapun dengan perusahaan Anda, nggak ada masalah gitu. Karena secara apa namanya hukumnya, yang mayoritas bisa menentukan apa yang bisa dilakukan, ya, kecuali tercatat di dalam anggaran dasar. Jadi, contohnya itu tadi itu. Bisa saja si investor ini karena merasa untuk menjaga investasinya cuma 20%, dia kan minoritas tuh. Nah, jangan-jangan nanti Anda bisa sewenang-wenang nih melakukan hal yang mereka tidak suka. Nah, mereka tulis itu biasanya itu apa yang boleh dan tidak. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Nah, lalu yang kedua harus diperhatikan juga, misalnya kalau Anda misalnya bisa saja mereka menjual misalnya ya ke siapa saja misalnya ya sahamnya mereka, karena mereka merasa bahwa oke, saya sudah menanam saham apa dana saya di sini, setelah 3 tahun ada orang lain yang pengen beli, dia jual karena dia mau untung dong. Nah, kalau yang pembeli berikutnya itu yang tidak sesuai dengan Anda, bagaimana kan gitu. Nah, itu mungkin bisa juga Anda buatkan perjanjian bahwa kalau mereka mau menjual nantinya harus dengan persetujuan kita misalnya, atau persetujuan bersama. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya ya yang standar-standar yang harus Anda jaga. Yang ketiga, biasanya apalagi misalnya ada misalnya di dalam PT itu ya, itu ada namanya direksi, ada komisaris. Nah, mungkin saja mereka meminta misalnya satu kursi direksi atau satu kursi komisaris. Nah, itu kesepakatan dari awal harus ada juga gitu ya. Nah, kemudian yang sudah pasti ya, kalau Anda sudah punya investor, Anda tidak bisa lagi sesuka hati Anda menjalankannya.
uang itu bukan uang Anda saja. Jadi nggak bisa uang hari ini Anda masukkan dalam kantong, Anda bayar sekolah anak Anda dengan uang perusahaan, nggak bisa lagi gitu ya. Nah, mereka akan audit, mereka akan cek, nantinya kalau ada masalah nantinya mereka bisa membantu Anda gitu. Oke. Wah, tadi berarti klausul-klausul yang harus diperhatikan oleh pemilik bisnis ya Pak, kalau misalkan ingin bekerja sama dengan investor ya Pak. Berarti memang kita harus, kalau bisa kita sendiri yang draft agreement-nya ya Pak ya. Betul, minta aja bantuan lawyer, kok udah ada standarnya itu biasanya seperti itu. Oke. Wah Pak, ini aku agak balik ke depan lagi nih Pak, ke belakang lagi tentang investornya sendiri nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak supaya kita bisa mendapatkan investor dan menjaganya supaya tidak overpower gitu Pak? Ya, sebetulnya kalau secara matematisnya, kalau Anda masih mayoritas, misalnya 50% plus 1, ya 51% lah misalnya, sebetulnya secara umum Anda masih menguasai. Jadi mereka tidak bisa sebetulnya menguasai Anda. Tapi ya tadi itu yang saya bilang tadi tuh, karena biasanya investor itu minoritas di awal-awalnya, mereka pasti mencoba menyelamatkan dia punya investasi itu. Ya, jadi caranya adalah bagaimana dia buatlah klausul-klausul dalam perjanjian itu gitu, yang akan mengikat Anda nantinya. Nah, itu yang harus Anda jaga, jangan sampai terlalu banyak ya mereka menguasai di perjanjiannya itu. Tapi kalau perjanjian itu tidak ada, dalam arti tidak ada yang mengikat Anda, maka anggaran dasar dan undang-undang PT itulah yang menjadi dasar keputusan-keputusan Anda. Nah, kalau itu dipakai, artinya kalau Anda masih mayoritas, sebetulnya 50% lebih, maka sebetulnya Anda cukup aman gitu ya. Cukup aman, tidak akan bisa dikontrol oleh mereka. Kecuali tadi itu, cara satu-satunya mereka mengontrol, itu adalah dengan perjanjian jual belinya itu. Oke. Wow, ini juga lumayan related nih Pak, sama pertanyaan dari Bapak Agung. Sebenarnya Pak, kalau misalkan perusahaan kita itu diakuisisi nantinya gitu Pak, itu sebenarnya hal yang baik atau tidak baik sih Pak sebenarnya? Kalau akuisisi kita harus, saya harus tahu dulu akuisisinya 100% atau sebagian saja gitu. Oke. Kalau misalkan 100% Pak? Ya tergantung kita kan. Kalau kita mau dijual 100% ya nggak apa-apa. Berarti kita sebetulnya sama aja kayak membeli rumah ya. Kita rawat rumah itu, kita beli rumahnya misalnya 10 tahun yang lalu, sekarang nilai rumahnya itu dulu kita beli 100 juta, sekarang nilainya 1 M kan gitu ya. Nah, sekarang kita mau jual 100%, jual ke orang lain. Ya udah, Anda dapat 1 M tuh. Nah, jadi nggak masalah juga sih sebetulnya gitu kalau Anda mau gitu ya. Jadi itu yang namanya exit strategy ya, strategi exitnya Anda. Apakah Anda mau atau Anda pengen tetap menjalankan perusahaan itu sehingga Anda tidak mau diakuisisi 100%. Nah, itu juga bisa kan ya. Tapi misalnya 80% misalnya, boleh, tapi saya masih tetap punya 20%. Itu juga bisa gitu ya. Wow, Pak, biasanya tuh Pak, kalau misalkan di awal-awal Pak, biasanya apa sih Pak kesalahan-kesalahan dari pemilik bisnis gitu Pak, yang bikin buntung gitu Pak biasanya, selain dari klausul-klausul tadi, dalam perjalanan misalkan investor sudah menginvestasikan dananya, tenaganya juga, biasanya tuh apa sih Pak hal yang suka terlupakan gitu oleh pemilik bisnis sehingga jadinya buntung gitu Pak? Sebetulnya kadang-kadang teman-teman ini kurang memahami sebetulnya dari sisi keuangan ya. Sebab kalau kita cerita investasi, kita cerita soal keuangan. Nah, banyak yang teman-teman itu karena tidak paham, dia tidak tahu sebetulnya kebutuhan modal yang sebenarnya misalnya ya. Jadi contohnya, kalau misalnya Anda paham misalnya keuangan, Anda tahu cash flow Anda punya bisnis plan Anda, dan Anda tahu sebetulnya Anda cuma butuh 1 M nih sebetulnya dananya, kan gitu ya. Nah, Anda sudah bilang, oke, saya butuh 1 M sebetulnya. Tapi tiba-tiba ada investor bilang, wah, ngapain 1 M? Udahlah 5 M nih saya tanam. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi padahal Anda butuhnya cuma 1 M. Nah, tapi kalau Anda melihat 5 M, wah, ini bagus juga ya 5 M ya, daripada 1 M. Kan gitu ya. Nah, sehingga Anda bilang, oke, kalau gitu ya 5 M.
Padahal yang Anda butuh cuma 1 M. Sehingga apa yang terjadi? Anda punya istilahnya itu over invest namanya. Ya, Anda terlalu cepat memberikan lebih banyak ke investor, padahal Anda tidak membutuhkan. Sehingga suatu saat, pada saat bisnis Anda bagus, ya, nilai Anda, bisnis Anda juga bagus, Anda sudah terlanjur sebetulnya memberikan ya saham yang lebih banyak daripada yang Anda butuhkan sebetulnya. Nah, jadi artinya ya buntung kan gitu ya. Makanya di awal-awal ya kalau bisa ya nggak usah pakai pemodal dulu ya, pakai tenaga sendiri segala macam ya, karena kalau tidak ya tadi itu terlalu cepat kita. Nah, yang paling bagus itu kan nilainya setinggi-tingginya kita buat gitu ya. Kita bangun bisnis yang bagus, nilainya tinggi, sehingga kalau kita pun butuh 5 M, kita tidak memberikan dia misalnya 40% atau 50%, cukup 10% aja karena nilainya sudah tinggi. Itu satu ya. Lalu yang kedua yang lebih sering lagi adalah karena investasi itu, uang itu sebetulnya dari investor itu biasanya tidak diperbolehkan ya untuk diambil gitu ya. Itu harus digunakan untuk ekspansi, untuk menjalankan bisnis. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita merasa bahwa uang ada nih, wah ini enak nih. Nah, sehingga spendingnya kita malahan lebih banyak daripada sebetulnya yang kita perlukan. Sehingga perkembangan bisnisnya berkurang, saham kita lebih banyak keluar, hasilnya tidak seberapa. Nah, jadi banyak hal-hal seperti itu yang sering terjadi saya. Wah, mantap sekali nih Pak. Tadi udah banyak banget Pak ilmu yang didapatkan ya, apalagi untuk UMKM nih Pak. Karena banyak sekali mungkin dari IC Heroes yang pemilik UMKM juga yang mungkin lagi mempertimbangkan untuk mencari investor. Nah, ini tadi udah banyak banget tips and trick dari Pak Budi juga nih. Nah Pak, aku agak balik ke depan juga nih Pak. Kalau misalkan, ini agak teknis sih Pak memang. Kalau misalkan kita mau mempresentasikan bisnis kita, tim kita, dan ide bisnisnya mungkin ke investor, ada tips and trick nggak Pak supaya terlihat menarik atau terlihat lebih meyakinkan gitu Pak? Biasanya ada tipsnya seperti apa gitu Pak? Ya, kalau investornya itu, biasanya investor itu kan waktunya terbatas ya. Jadi kalau Anda mau ketemu sama mereka, waktunya terbatas. Jadi biasanya mungkin dia punya waktu cuma setengah jam, mungkin ya, sejam. Sehingga Anda harus mempersiapkan diri. Ya. Nah, artinya apa? Persiapkan diri Anda untuk bisa bicara cukup dengan 30 menit ya maksimal, misalnya itu dengan tanya jawab. Nah, sehingga Anda mempersiapkan istilahnya itu pitch deck-nya ya, atau business presentation-nya, atau business deck-nya ya, yang Anda ingin tunjukkan ke calon investor itu, Anda mau presentasikan, itu cukup 10-15 lembar saja cukup ya. Biasanya satu lembar itu 1-1,5 menit itu udah cukup menjelaskannya gitu ya. Sehingga kalau Anda punya 15 lembar, mungkin 20 menit Anda udah selesai, setelah itu tanya jawab ya. Jadi itu satu, dari sisi waktu Anda harus persiapkan diri. Jangan slide-nya itu bisa 50 halaman, wah itu nggak ada gunanya, waktunya investor nggak ada itu. Kemudian karena waktunya singkat dan juga jumlah misalnya lembar yang ingin kita ceritakan itu pendek, cuma 15 atau 10, maka Anda harus bisa membuat sebuah informasi yang sangat padat gitu di dalam 15 lembar itu. Nah, itu yang paling sulit sebetulnya. Nah, kebiasaannya teman-teman itu kan mencoba menjelaskan semuanya karena merasa investor ini harus tahu semuanya, padahal tidak sama sekali gitu ya. Jadi investor itu poin-poin yang paling penting bagi investor pada saat bicara di awal-awal. Lain kalau kita sudah mulai ronde keduanya. Jadi kalau mereka sudah tertarik, nah itu bisa lebih detail lagi. Tapi di awal-awal itu, pertama cukup menjelaskan ya apa bisnis yang Anda jalankan ini, problemnya apa ya sebetulnya yang Anda mau coba selesaikan gitu ya dengan bisnis dan jasa Anda ini. Siapa itu target marketnya Anda gitu ya, seberapa besar sih pasar yang ada potensinya tadi itu untuk tumbuh itu, kemudian bisnis model Anda seperti apa ya untuk menghasilkan uang itu ya, kemudian kalau sudah ada contohnya, berarti kalau bisnis Anda sudah mulai jalan, tunjukkan performanya seperti apa. Terakhir tim Anda, ya udah itu aja cukup dulu untuk menarik, karena kalau saya dengan itu aja saya sudah cukup
bisa menentukan saya mau mendalami atau tidak. Jadi jangan berharap satu kali Anda presentasi itu Anda berharap akan bicara detail, itu nggak ada waktu mereka. Oke, jadi pertama kali mungkin aim-nya memang lebih ke supaya investor ini ingin tahu lebih dalam lagi gitu Pak ya? Ya, sehingga kita minta waktu yang kedua gitu. Nah, di situ kita bicara lebih detail lagi. Oke, wow, tadi banyak banget insight-nya banyak banget nih Pak. Dan kebetulan Pak Budi juga seorang angel investor ya Pak, kalau aku baca di bio Instagram Pak Budi ya. Betul. Kebetulan di Idea Cloud nih, IC Heroes juga ada nanti program di akhir sih, itu adalah IC Venture. Di situ juga kalau misalkan IC Heroes membutuhkan pendanaan, membutuhkan partner bisnis yang untuk mengembangkan bisnisnya juga bisa nanti di Idea Cloud, karena memang kita ini adalah sebuah business environment. Nah Pak, aku lumayan penasaran dikit nih Pak, karena tadi ada viewers yang bahas mengenai kompetitor nih. Sebenarnya Pak, kalau misalkan investor kita ini, kita tahu dia juga invest ke kompetitor kita, apakah baik bagi kita untuk mengajukan diri agar mereka bisa menjadi investor kita gitu Pak? Tergantung ya tingkat keyakinan Anda ya dengan bisnis Anda gitu ya. Ada dua macam investor sebetulnya. Ada investor yang sangat strict ya, bahwa kalau misalnya dia sudah invest di satu tempat yang mirip gitu ya, maka dia tidak akan invest di tempat yang lainnya. Tapi mungkin lebih banyak sebetulnya investor itu yang nggak ada masalah sih kalau dia sama gitu ya, saling, karena belum tentu yang satu itu akan berhasil juga gitu. Jadi dia akan kalau kategorinya cukup menarik, misalnya contohnya ya, saya ingat sekali Kopi Kenangan itu dulu awal-awalnya JW Alpha ya, sebagai venture capital yang mantap. Tapi mereka juga tertarik ke house gitu. Ya, waktu itu ya. Jadi cuman maksud kita adalah ya bisa aja sih, nggak ada masalah kalau clear ya, sebetulnya ada perbedaan lah, walaupun pasti ada bersinggungan gitu ya. Tapi mereka pasti punya strategi tertentu gitu. Kadang-kadang ada investor malahan mencari yang bisnis yang bisa disinergikan, sehingga dia invest di sini, dia invest di sini, nanti dia rencananya mungkin dia gabungkan nantinya supaya mungkin lebih cepat lagi, lebih besar. Ada juga yang seperti itu gitu. Nah, jadi saya pernah juga tahun lalu, 2 tahun lalu itu ketemu sama investor yang pengen invest di perusahaan kami gitu ya. Waktu itu dia tanya, bisa nggak ini nantinya kita merge ya, digabungkan dengan perusahaan yang mereka sudah invest juga gitu, yang mirip-mirip gitu. Nah, jadi mereka bisa saja sih, nggak ada masalah. Nah, cuman kita kadang-kadang ada ketakutan toh, kalau kita sudah mulai ketemu sama investor itu, padahal dia ada kompetitor itu, dia punya kompetitor kita gitu ya. Jangan-jangan dia mengambil data kita lalu untuk menggunakan untuk misalnya bisnisnya mereka. Nah, disitulah pentingnya nantinya ada administrasi yang namanya tuh NDA ya, Non-Disclosure Agreement ya. Jadi investor yang profesional pasti tidak mau menggunakan data-data yang sudah Anda berikan itu, kalau sudah dia tanda tangani itu perjanjian kerahasiaan itu, sehingga secara moral dan etika bisnis mereka tidak akan menggunakan itu untuk misalnya menghantam Anda ya, karena mereka juga sudah invest di kompetitor Anda. Oke, wah berarti sebenarnya sebelum kita mulai presentasi atau kita mulai buka data-data kita harus memberikan NDA dulu Pak berarti ya? Kalau di awal-awal bisnis pitching biasa itu belum NDA, tapi kalau next-nya biasanya kalau sudah lebih detail, nah itu perlu NDA. Oke, wow mantap sekali nih, apalagi untuk teman-teman UMKM yang mungkin lagi mau cari investor, lagi mau mengembangkan bisnisnya. Ini live ini nanti boleh ditonton lagi nih kalau misalkan tadi ketinggalan, kan nanti bakal di save juga di IG live-nya Idea Cloud. Dan kalau misalkan teman-teman tadi sudah mendapatkan aha moment, boleh juga langsung di capture, di share di instastory-nya, atau mungkin tadi udah nyatet juga, karena tadi ilmu dari Pak Budi ini banyak banget, banyak yang teknis juga, banyak yang sebenarnya perlu dicatat Pak, karena kalau nggak dicatat mungkin tadi agak ketinggalan beberapa poin tuh Pak. Betul. Mungkin ini aku bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab nih dari IC Heroes. Coba aku bacain sebentar ya Pak ya. Ya. Tadi udah beberapa, ada yang sudah aku tanyakan juga sebenarnya.
Nah, oke. Kalau ini agak teknis sih Pak pertanyaannya. Dalam perjanjian dengan investor, apakah harus ditandatangani di depan notaris ya Pak? Sebenarnya. Biasa bukan notaris, tapi biasanya ada lawyer ya, lawyer dan notaris biasanya dua itu ya di dalam perjanjian jual beli saham itu biasanya ada terlibat notaris sama lawyer biasanya. Jadi harus ditandatangani di situ gitu, betul. Oke, baik. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah kelebihan dan kekurangan dari ECF atau equity crowdfunding, Pak, dari sisi pebisnis? Jadi crowdfunding. Mungkin crowdfunding maksudnya ya? Iya, crowdfunding, betul, Pak. Oke, bukan crowdfunding ya. Crown itu kan aneh ya. Oh, foto ya, Pak. Oke. Sebetulnya crowdfunding itu hanyalah cara baru orang untuk bisa mendanai ya perkembangan sebuah bisnis yang mungkin mereka tidak bisa dapatkan selama ini dengan venture capital ya, apapun alasannya ya. Sehingga dengan crowdfunding itu lebih mudah. Kenapa? Karena crowdfunding itu kan mirip dengan seperti IPO sebetulnya. Karena banyak orang yang bisa terlibat. Jadi kalau misalnya saya kan kalau mau invest besar, saya takut rugi. Tapi kalau saya ada misalnya 200 orang yang invest, saya bisa berbagi resikonya dengan 200 orang. Nah, jadi sehingga crowdfunding itu sebetulnya mengurangi risiko untuk investornya karena dia akan investasi kecil-kecil toh. Nah, jadi tapi dari sisi kita, dari sisi sebagai penerima fundingnya, investornya, ya sama saja. Asal tadi itu crowdfundingnya itu juga jelas. Pertama ada izinnya, yang kedua jelas juga cara dia masuk ke perusahaan kita. Sebab kalau misalnya ada 1.000 orang, misalnya masuk langsung namanya 1.000 orang ke perusahaan kita, secara undang-undang dan peraturan itu sudah menjadi public company sebetulnya. Jadi biasanya crowdfunding itu dia ada punya PT tersendiri yang masuk ke perusahaan kita. Jadi mengatasnamakan banyak orang itu. Jadi bukan banyak orang itu langsung ke kita gitu. Oke, wow, cukup jelas juga nih Pak penjelasannya. Nah, selanjutnya nih Pak ada pertanyaan lagi dari Ibu Srida atau Bapak Sridani. Bagaimana cara mendapatkan angel investor dan kapan saat yang tepat? Atau mungkin sebagai lebih ke ini sih Pak, sebagai seorang pebisnis apa yang perlu kita siapkan untuk diri kita sendiri supaya kita bisa mendapatkan angel investor yang tepat gitu Pak? Ya pertama, ya Anda harus bangun bisnisnya ya kalau saya rasa ya. Jadi bangun bisnisnya dulu ya sebaik-baiknya. Tapi membangun bisnis itu salah satu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman UMKM, saya suka melihat startup teknologi itu. Ya jadi harusnya UMKM ini berpikir caranya membuat bisnis itu atau mengembangkan itu seperti startup teknologi ya. Walaupun status kita UMKM biasa. Apa bedanya? Ya bedanya gini ya. Contohnya kalau UMKM biasanya adalah dia buat bisnis misalnya, dia sendiri, dia jadi chief everything officer toh. Sendiri semuanya usahakan bla 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 ya tanpa rencana gitu ya, yang ada bisnis plan yang nggak ada dan segala macam. Tapi lihat startup teknologi itu ya, mulai dari ide saja mereka sudah tuangkan dalam bentuk tertulis gitu ya, dalam bentuk rencana bisnis yang sederhana yang mereka akan pitching ke calon-calon investornya. Di awal itu saja mereka sudah punya co-founder, dia sudah punya foundernya ya. Jadi artinya dari awal mereka sudah membangun tim yang profesional yang bagus gitu. Nah sedangkan UMKM sering sekali malahan ya kalau perlu pembantunya aja deh, sopirnya ikut gitu ya misalnya ya. Padahal kalau di startup teknologi gak ada itu sopir yang masuk jadi karyawannya dan sebagainya. Yang pertama-tama dicari itu adalah co-foundernya siapa, orang-orang yang bagus-bagus mungkin ya dan segala macamnya. Nah jadi artinya untuk UMKM siapkan pertama bisnisnya ya, jalankan bisnisnya, bangun timnya karena itu awalnya. Nah kemudian kalau bagus bisnis kita itu yang namanya kita tentunya harus ada networking kan gitu ya. Misalnya sekarang ini di Idea Cloud ini misalnya Anda sering-sering tampil di sini atau melihat gitu ya. Nah ada misalnya program apa Anda datang ke sana ya, networking.
Itulah caranya Anda dikenal oleh para calon-calon investor itu. Walaupun ya calon investor itu sebetulnya memantau Anda sebenarnya. Jadi saya kasih contoh lagi yang kemarin itu yang haus itu. Padahal dia belum 1 tahun, itu beberapa investor dari luar itu sudah datang menelpon gitu. Padahal dari mana dia tahu kan gitu. Padahal dia masih kecil waktu itu kan gitu. Nah, tapi kalau dia lihat, wah ini perkembangannya bagus ini. Minimal dia pengen kenalan kan gitu. Walaupun mungkin belum tentu dia invest dulu. Nah, sebab investor itu tugasnya adalah sebetulnya adalah memberikan dana kan gitu. Jualannya kan itu. Jadi dia yang aktif sebetulnya investor itu mencari gitu. Karena tugasnya itu mencairkan dana. Dia kalau dia nggak saya banyak sekali teman-teman saya itu yang pusing karena duitnya banyak tapi nggak bisa disalurkan gitu. Jadi dia selalu minta, ayo dong Budi, mana lagi ada nggak yang bagus, ada nggak bagus, ada yang bagus gitu. Kan itu. Berarti sebenarnya investor itu banyak ya Pak ya, cuman Banyak. Mereka mencari. Networking, oke. Betul, ya. Nggak ada bedanya dengan bank. Ya, nggak ada bedanya dengan bank. Bank itu coba, saya ya kalau anda punya reputasi, ya. Kalau Anda punya reputasi baik dengan bank contohnya, saya tiap hari dia telepon tuh, Pak, ini ada duit nggak, mau dipakai nggak? Maksudnya orang lain perlu dana minjem nggak dikasih, kita yang nggak perlu dicodor-codor itu suruh minjem gitu. Ini kan gitu, karena mereka juga rugi, dananya itu nganggur, buat apa? Nggak bisa, kan itu. Nah, investor mereka juga marah kan, kalau duitnya nganggur. Jadi, duitnya itu harus cair secepatnya sebetulnya. Tapi kalau nggak ada tempat dicairkan itu yang bagus, ya mau bilang apa kan gitu. Oke. Wow, Pak, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup sesinya. Mungkin teman-teman UMKM juga penasaran nih, mungkin yang belum terlalu paham juga. Nah ini bagaimana sih Pak sebuah perusahaan itu sebenarnya masih merugi, tapi valuasi perusahaannya terus meningkat gitu Pak? Faktor apa yang membuat perusahaan ini masih rugi tapi sebenarnya valuasinya tuh tetap meningkat gitu Pak? Biasanya itu hanya terjadi di perusahaan-perusahaan teknologi. Oke. Nah, jadi di perusahaan-perusahaan konvensional biasanya jarang itu yang terjadi gitu ya. Ada sih, tapi nggak sesering itu. Intinya apa sih sebetulnya? Kenapa kok bisa seperti itu? Intinya satu aja. Investor itu melihat masa depan, potensinya. Jadi kalaupun misalnya sekarang masih rugi sebetulnya, yang penting kita bisa menunjukkan bisnis plan kita, rencana strategis kita, kapan kita akan untung. Dan untungnya seberapa. Dari situlah sebetulnya cara memvaluasi, menilai perusahaan itu. Karena menilai perusahaan itu bukan dari masa lalu, tetapi apa yang akan dilakukan di masa depan. Jadi kalaupun masa lalu kita rugi, gitu ya, tapi kita bisa menunjukkan ada rencananya kita mau untung dan untungnya seberapa, secara prinsip, ya bisa saja nilainya tetap bagus dan naik gitu. Oke, wow, hari ini insight-nya banyak banget. Makasih banyak Pak Budi. Wah, ternyata 1 jam ini terasa sangat singkat loh mengobrol dengan Pak Budi. Dan it's an honor for me to have a discussion with you juga nih Pak Budi. Sama-sama Michelle ya, saya senang sekali ya. Dulu juga saya ikut Idea Cloud yang tahun lalu gitu ya. Di awal-awal COVID ya, saya juga sering kontak-kontak dengan Pak Hermanto ya, sama Belinda ya, Denny juga. Jadi salam untuk mereka semua. Ya mudah-mudahan sukses juga. Saya tahu ya Pak Hermanto suka banget ini. Kami itulah ada kesamaan kami di dunia, makanya saya waktu itu diajak karena kita juga pengen membina teman-teman UMKM ini dan kalau bisa mereka juga berkembang bersama kita gitu. Wow, terima kasih banyak Pak Budi untuk waktunya, untuk ilmu-ilmunya, sharingnya tadi banyak banget, benar-benar insight-nya itu benar-benar banyak banget untuk pejuang UMKM nih Pak Budi. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bapak. Semoga nanti kita bisa bertemu secara offline juga. Bapak juga mungkin bisa segera bertemu lagi dengan Pak Hermanto Tanoko, Bapak Denny Santoso, ataupun mungkin Ibu Belinda dan Pak Robi juga mungkin ya Pak ya. Ya, betul. Terima kasih Michelle sudah diundang juga di sini ya sama bisnis.id kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Sampai jumpa kembali Bapak. Kalau misalnya Bapak nanti mau tutup live-nya, boleh langsung ditutup aja nggak apa-apa Bapak. Terima kasih. Oke, thank you. Bye-bye. Selamat malam. Ya, Pak. Ya.